Qadar kemuliaan yang lain. Jadi Lailatul Qadar selain yang pertama malam penuh kemuliaan, malam perubahan takdir, malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan, malam yang diturunkan di malam itu begitu banyak malaikat yang tidak ada manusia kecuali Allah. Bahkan para pimpinan malaikat pun seperti malaikat Jibril juga turun di malam itu untuk menyaksikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para hamba Allah dan juga untuk mengaminkan setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah di malam itu. Yang kelima, kemuliaannya adalah mendapatkan ampunan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dikatakan man qama lailatul qadar, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan berikan ampunan dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar. Yang keenam, Nabi juga menghidupkan malam-malam yang kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar. Artinya apa? Ketika kita berusaha mencari kemuliaan ini, maka berarti kita mengikuti juga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Sungguh siapa yang mengikuti aku, kata Nabi Muhammad, niscaya Allah akan cinta kepadanya dan akan memberikan ampunan kepadanya. Ini merupakan kemuliaan-kemuliaan Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam penjelasan para ulama berdasarkan Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa amalan yang dianjurkan untuk mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Tentunya yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Secara umum yaitu meningkatkan semua amal ibadah. Meningkatkan semua amal ibadah. Baik meningkatkan bacaan Qur'annya, meningkatkan zikirnya, meningkatkan sedekahnya, meningkatkan qiyamul lailnya, salat tarawihnya. Makanya kita dapati di beberapa bagian negara Islam, banyak mereka di 10 terakhir itu menambah yang tadinya 23 rakaat dengan witir ditambah menjadi 33, seperti di kota Mekah, di kota Madinah, dan tempat-tempat lain. Artinya apa? Mereka berusaha untuk meningkatkan semua amal ibadah. Ketika mendekati 10 terakhir atau ketika memasuki 10 terakhir, berharap mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahid, bersungguh-sungguh fil ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairi, yang beliau tidak lakukan itu di malam-malam sebelumnya, gitu, di waktu-waktu selain 10 terakhir. Jadi beliau bertambah semangat meningkatkan secara umum semua amal-amal soleh. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu amalnya mungkin kalau bahasa kita disebut orang sudah maksimal, sudah penuh, sudah full, sudah mentok, sudah maksimal. Tetapi tetap beliau berusaha untuk meningkatkan ketika masuk di 10 terakhir. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Umar, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Ma la yajtahidu fi ghairi. Sungguh Rasulullah
lebih lagi semangat ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, tidak seperti di hari-hari sebelumnya. Bahkan Aisyah juga pernah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, sungguh Nabi Muhammad bila memasuki di hari-hari ke-10 terakhir, syadda mi'zarahu, dia mengencangkan kainnya. Syadda mi'zarahu, mengencangkan kainnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi Rasulullah SAW seperti yang disaksikan oleh Aisyah, syadda mi'zara kalau sudah 10 terakhir. Syadda mi'zara ini ada yang mengatakan dikencangkan tali kainnya, kainnya dikencangkan, maksudnya semangatnya lebih. Riwayat yang kedua, artinya Nabi sudah menjauhi istrinya. Rasulullah kalau 10 terakhir tidak berhubungan dengan istrinya. Kenapa? Karena beliau melakukan itikaf. Artinya betul-betul waktunya itu difokuskan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan cara melakukan itikaf. Oleh karena itu kita lihat nanti di 10 terakhir ini banyak sekali masjid-masjid mengadakan program itikaf. Dan itu hal memang yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah meningkatkan syadda mi'zarahu. Rasulullah menjauhi istrinya, meningkatkan semangatnya, bahkan wa ahlailahu, lebih banyak menghidupkan malamnya di 10 terakhir Rasulullah SAW. Nah, sampai di situ, wa aiqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan, artinya mengajak ikut serta keluarganya untuk meningkatkan ibadahnya. Jadi bukan hanya Rasulullah semangat seorang diri, tapi Rasulullah SAW juga meningkatkan dengan cara mengajak keluarganya agar lebih semangat juga bersama Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan uh, bagaimana amalan mendekati 10 terakhir atau untuk meraih malam Lailatul Qadar dengan cara secara umum meningkatkan semua amal ibadah. Jadi yang bersedekah ditingkatkan, yang baca Quran diperbanyak, yang zikir diperbanyak, yang sholat diperkhusyuk lebih semangat. Nah, ini tentunya secara umum. Jadi secara umum meningkatkan semua amal ibadah. Tentunya di sisi lain meninggalkan semaksimal mungkin berbagai macam perbuatan yang menimbulkan kemaksiatan atau yang tidak mengandung kebaikan atau yang mengandung kesia-siaan. Itu lebih ditinggalkan, lebih dihindari hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang bukan hanya haram, yang makruh sekalipun dihindari. Nah, ini tentunya amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau amalan di 10 terakhir demi meraih Lailatul Qadar. Yang secara umum tadi, kemudian amalan secara khusus, ada beberapa amalan yang disebutkan secara khusus yang dianjurkan untuk meraih Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu melakukan i'tikaf. Ini sudah sering kita dengar tentang i'tikaf. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir. Sungguh Nabi Muhammad itu suka melakukan iktikaf di 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi kata Aisyah, dulu Rasulullah SAW itu di 10 terakhir melakukan iktikaf hingga beliau wafat. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Rasulullah meninggal, para istrinya pun melakukan iktikaf. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini merupakan amalan yang pertama, yaitu melakukan iktikaf. Dan alhamdulillah kita dapati begitu banyak masjid-masjid melakukan program iktikaf. Yang ini tentunya memang di 10 terakhir itu Rasulullah melakukannya. Dan kita mengerti makna iktikaf ini adalah luzum, yaitu al-maksu, tinggal, melazimkan diri di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya pembahasan etikaf ini sering kita dengar, dan bagaimana tata cara etikaf itu tentunya dijelaskan begitu detail oleh para ulama. Intinya secara garis besar melakukan etikaf adalah salah satu amalan yang dianjurkan ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan demi meraih Lailatul Qadar. Ini etikaf juga berlaku baik untuk wanita, untuk laki-laki dan juga wanita. Nah, untuk laki-laki diperboleh disunahkan, wanita bagaimana? Tetap juga sama hukumnya. Ketika wanita tadi tentunya menjalankan aturan-aturan, mendapat ridho dari suaminya, disetujui oleh suaminya, tidak menelantarkan kewajiban. Begitu juga seorang suami, apabila ada etika harus diperhatikan juga aturan-aturannya, terutama juga kewajibannya terhadap keluarga. Karena memang ketika ada orang yang melakukan etikaf tapi menelantarkan kewajiban terhadap rumah tangganya, tentunya hal ini sangat tidak diperbolehkan. Karena seluruh ulama sepakat etikaf itu hukumnya sunnah. Adapun menjaga melaksanakan kewajiban terhadap keluarga adalah wajib. Maka tidak boleh tarkul wajib bisunnah, meninggalkan kewajiban demi meraih atau demi menjalankan ibadah sunnah. Maka kita perhatikan bagi yang melakukan etikaf, jangan sampai menelantarkan kewajiban, baik laki atau perempuan. Ini amalan yang pertama untuk meningkatkan amal di 10 terakhir secara khusus adalah etikaf. Yang kedua, memperbanyak doa. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang Lailatul Qadar, beliau mengatakan mustahab atau yusannu, dianjurkan atau disunnahkan al-iktsar, yaitu memperbanyak doa di waktu fadlan fi syahri Ramadan wa fil akhir wa fil ashril awakhir min Ramadan fi lailatul witr, yaitu kata al-Imam Ibnu Katsir mustahab, yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak al-iktsar minad doa, untuk memperbanyak membaca doa, terutama di bulan Ramadan, karena kita tahu Ramadan itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, seperti yang diriwayatkan di dalam Imam Ahmad dan Turmudi. Rasulullah mengatakan salah satu la turaddu da'watuhum, tiga golongan yang tidak ditolak doanya, salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir atau hina yuftir, seorang yang puasa dan orang yang puasa sampai berbuka, dan riwayat yang lain orang berpuasa ketika berbuka. Begitu juga kita mengetahui bahwa ayat yang berbicara tentang doa, yaitu Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, merupakan ayat yang terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa Ramadan adalah syahrul ad-du'a. Ramadan itu adalah bulan doa. Maka di sini dianjurkan di bulan Ramadan ini wabil khusus, yaitu terutama fil ashril awakhir min Ramadan. Terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama lagi kata beliau di malam-malam ganjil. Di situ kita diperintahkan amalan kedua untuk memperbanyak membaca doa. Jadi di 10 terakhir ini yang dianjurkan yang pertama secara khusus, ya secara umum adalah meningkatkan semua amal ibadah. Sementara secara khusus adalah etikaf. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak berdoa. Berdoa, dan ini tentunya terutama bagi kaum wanita yang sedang haid, yang sedang berhalangan misalkan, atau mereka terkadang sulit untuk melakukan etikaf karena memang ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai ibu rumah tangga, maka bisa mereka dengan memperbanyak doa di rumah. Tidak harus di masjid, memperbanyak doa dimanapun. Karena kita tahu Ramadan ini termasuk adalah bulan doa, kapanpun
memperbanyak doa adalah salah satu amalan kata Al-Imam Ibnu Katsir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga yaitu memperbanyak membaca zikir, membaca wirid, tasbih, tahmid, takbir, bersolawat, intinya berzikir. Mungkin kalau kita membaca Al-Quran berhalangan, membaca Al-Quran kita tidak hafal, kecuali kita dalam keadaan duduk, rapi, dalam keadaan berwudu, megang Quran bisa, tapi saat kita mungkin yang sedang sakit, di rumah sakit berbaring, sulit untuk membaca Al-Quran, atau ibu-ibu mungkin yang sedang sambil berbaring, istirahat, ini juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak membaca zikir. Salah satu zikir yang dianjurkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, dan juga Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma ad'u." Itu kata Aisyah. Qultu kata Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ara'aita bagaimana pendapat Anda in wafaqtu lailatal qadri ma ad'u?" Apabila aku berjumpa, apabila aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Qal, maka Rasulullah berkata, Taqulina, hendaklah engkau ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah yang maha pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah aku ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah salah satu wirid yang sering dan dianjurkan untuk kita baca. Dikatakan tadi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah aku ya Rabb. Nah, ini merupakan amalan juga yang sangat luar biasa untuk kita banyak baca di 10 terakhir. Nah, terutama tentunya bagi mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang berhalangan membaca Quran, maka atau sedang di dalam perjalanan, maka bisa sambil membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ini merupakan wirid yang dianjurkan untuk diperbanyak di 10 terakhir. Kenapa? Karena wirid ini memang berkaitan, berhubungan dengan pertanyaan Aisyah ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya apabila melihat, apabila berjumpa, bertemu dengan 10 terakhir atau dengan Lailatul Qadar. Apa yang harus saya baca kalau saya melihat atau saya merasa di malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya banyak baca? Perbanyak baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini merupakan amalan yang ketiga. Jadi melakukan itikaf, kemudian memperbanyak doa, dan yang keempat yaitu dengan banyak membaca wirid atau zikir atau salawat. Salah satunya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang keempat tentunya berusaha lebih banyak menghidupkan malam di 10 terakhir. Kurangi tidur di 10 terakhir, malam-malam terakhir, yaitu malam 10 terakhir bulan Ramadan. Di sini berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan tadi dari Abu Hurairah dalam Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah, Allah berikan ampunan dari dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian beliau lanjutkan, wa man qama lailatul qadri. Siapa yang menghidupkan malam-malam yang kemungkinan terjadi malam qadar, imanan wa ihtisaban, hanya beriman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diberikan ampunan dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, berarti di sini amalan yang keempat, selain etikaf, banyak berdoa, banyak
berzikir. Kemudian juga yang keempat, berusaha untuk menghidupkan malam tersebut dengan eh, berbagai macam ibadah. Menghidupkan malam itu supaya kita saat turun malam Lailatul Qadar kita dalam keadaan terjaga. Ya, mungkin kalau ditanya tadi kenapa kita disuruh banyak berdoa, ya karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di malam itu banyak malaikat yang turun dan mereka itu selain menyaksikan semua ibadah kita juga mengambilkan doa-doa yang kita panjatkan. Maka di situ kata Imam Ibnu Katsir tadi diberitakan untuk banyak berdoa. Kemudian yang kelima yaitu menjaga sholat berjamaah di waktu Isya dan subuh. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman ibn Affan. Dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Utsman ibn Affan, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna ma shalla al-laila kullah." Akhrajahu al-Imam Muslim. Apa kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi? Man shallal isya'a fi jama'atin. Siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka annama qama nisfal lail. Maka seakan-akan dia menghidupkan setengah malamnya. Wa man shalla subha, dan siapa yang sholat subuh, wa man shalla subha, dan siapa yang sholat subuh fi jama'atin dalam keadaan berjamaah, nama shallal laila kullah. Seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh. Hadits rawahu al-Imam Muslim. Makanya kata Ibnu Abbas berdasarkan hadis Utsman bin Affan ini, siapa di malam itu dia mendirikan sholat isya dan subuh secara berjamaah, lalu malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka dia dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Falahu nasibun min Lailatul Qadar. Maka dia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia mendirikan sholat isya berjamaah. Karena pahalanya seperti menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Dan siapa yang menghidupkan malam itu di subuhnya berjamaah juga, maka seperti menghidupkan satu malam penuh. Ini merupakan amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan saat kita memasuki 10 terakhir demi mencapai malam yang disebut dengan malam qadar. Semoga usaha-usaha kita, pelajaran yang kita bahas pada hari ini menjadi salah satu doa kita semua agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang mendapatkan malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang penuh kemuliaan, malam yang menjadi perubahan nasib takdir kita ke depan, malam yang penuh berkah. Insya Allah kita mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai sesi pertama di dalam pertemuan kita di hari ini dengan judul kiat-kiat meraih malam Lailatul Qadar atau amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Mungkin mohon izin Ustadz, masih ada waktu sekitar 15 menit. Izin kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung ataupun melalui chat Zoom. Mungkin Ya. izin saya mulai Ustadz pertanyaan karena kemarin sempat juga ada kajian terkait dengan nuzul Quran Ustadz. Mohon izin koreksi Ustadz terkait dengan perbedaan antara Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Jadi kalau yang sepemahaman kami Ustadz, kalau untuk yang nuzul Quran itu adalah turunnya wahyu pertama ya, Al-Quran ke dunia berarti. Sedangkan untuk Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran tahap pertama, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit ke dunia gitu Ustaz. Nah, kalau boleh apakah dengan pengertian tersebut berarti
waktu turunnya itu berbeda tahun Ustaz. Karena kan kalau untuk nuzul Quran itu kan 17 Ramadan Ustaz ya. Sedangkan untuk Lailatul Qadar itu kan 10 hari terakhir. Apakah memang seperti itu atau tidak Ustaz? Terkait dengan waktu ya, turunnya Al-Quran antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait dengan makna qadar Ustaz di Lailatul Qadar, apakah maknanya itu sama dengan qada dan qadar Ustaz? Jadi ketetapan Allah gitu Ustaz. Ya mungkin itu dua hal dari saya Ustaz. Iya, betul bahwa yang disebut Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, itu disebut Lailatul Qadar yang kapan turunnya itu tidak diketahui. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya eh, ditutupnya kapan waktunya secara tepat dan disembunyikan waktu tersebut tentunya banyak hikmah, di antaranya untuk memotivasi kita agar kita bersemangat sepanjang Ramadan. Nah, kalau diketahui tentunya kita hanya memilih waktu tersebut. Nah, ini disembunyikan agar kita lebih semangat. Sama seperti di hari Jumat ya. Di hari Jumat itu ada satu waktu yang sangat mustajab, tapi disembunyikan oleh Allah. Sehingga membuat orang di hari Jumat itu selalu bersemangat untuk mencari waktu yang disembunyikan Allah itu. Yang kedua, hikmahnya itu disembunyikan adalah supaya orang yang melakukan amal soleh mendapatkan kelipatan pahala yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Sementara orang yang bermaksiat di malam itu tidak terkena kelipatan dosa seperti 1.000 bulan lebih. Ya, ini disembunyikan. Kata ulama, ketika disembunyikan, maka yang beribadah dapat kelipatan, yang maksiat tidak dapat kelipatan dosa. Walaupun sangat besar dosa, tapi tidak mendapatkan kelipatan dosa 1.000. Nah, ini tentunya diturunkan dari langit mahfud ke dunia. Atau maaf, ke langit dunia. Nanti dari langit dunia ke dunia, itu yang di diterima oleh Nabi saat di Gua Hiro. Itu yang dikatakan tanggal, ada dua riwayat, tanggal 17 Ramadan, riwayat yang kedua tanggal 24 Ramadan. Dan apakah di waktu malam yang sama? Tidak. Kalau kita lihat dari penjelasan ulama, tidak. Tetapi sama-sama di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalina wabainatin al-huda wa furqan. Tetapi tidak di waktu yang sama. Tetapi di bulan Ramadan ini sama. Tapi malamnya kapan? Wallahu a'lam. Boleh jadi sama, boleh jadi tidak, tapi tidak dipastikan malam itu. Itulah yang disebut, suka orang mengatakan peringatan nuzul Quran tanggal 17. Itu peringatan saat turunnya Al-Quran pertama ketika Nabi di Gua Hiro atau di Jabal Nur. Nah, bukan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tentunya itulah yang dijelaskan berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas. Jadi yang dikatakan tadi adalah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua tadi, maaf Ustaz. Izin Ustaz, terkait dengan makna qadar Ustaz, apakah sama Iya, Lailatul Qadar dengan qada dan qadar Ustaz? iya. Qadar itu tadi bisa diterjemahkan dua, kata para ulama. Yang pertama asyaraf, yaitu kemuliaan, itu disebut qadar. Jadi Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Al-Qadar juga bisa merupakan takdir, ketentuan. Maka disebut Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir. Nah, bagaimana takdir kita ke depan? Yang kalau kita dapat Lailatul Qadar, maka takdir semua ditentukan dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Itulah malam perubahan takdir, disebut Qadar. Memang dia ya sama dengan qadha dan qadar. Ya betul, Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, dari atas jawaban saya sampaikan, mungkin izin Ustaz ada Mas Nandar Ustaz yang resen. Mungkin silakan Mas Nandar, kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mungkin ini sudah saya yang tanyakan atau belum, mungkin saya kelewat. Untuk kalau misalkan kita itikaf di masjid Ustaz yang mungkin sholat tarawihnya itu kan satu kali di awal malam. Nah, kemungkinan besar kan kalau kita itikaf, kita kemungkinan besar untuk di akhir malamnya kita bangun kan. Nah, ini untuk sholat witirnya Ustaz, apakah lebih baik kita ikut yang di awal di awal malam itu dengan imam atau ya mungkin satu witir sendirian aja nanti pas bangun nanti di akhir malam. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Iya, kalau memang kita etikaf, kemudian kita ikut sholat berjamaah dengan imam, lalu imam itu di dalam terawih menutup dengan sholat witir.
Apakah kita bagusnya ikut salat witir bersama imam atau kita tunda setelah tarawih kita berhenti, biarkan imam mendirikan salat witir lalu kita nanti menambah ya, karena memang tadi ada niat menambah jumlah rakaat ya, menambah jumlah rakaat di akhir malam. Apakah pilihannya kita meninggalkan imam sebelum witir atau kita ikut witir lebih dulu? Tentunya kalau kita lihat dua-duanya nggak ada masalah. Kita mau tinggalkan, kemudian kita diakhiri, kita sholat witir lagi, atau kita ikut witir bersama imam. Tapi kalau ditanya afdol mana, maka kata para ulama kebanyakan afdolnya ikut dengan imam sampai selesai. Witirnya juga iya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasulullah pernah bersabda, "Man qama ma'al imam." Siapa yang mendirikan sholat bersama imam hatta yansarifa sampai imam selesai. Berarti sampai selesai witir. Sampai imam selesai, husibalahu dituliskan baginya. Riwayat yang lain kutibalahu. Jadi husibalahu itu mendapatkan pahala baginya atau kutibalahu atau dituliskan baginya ya mulai latin yaitu husibalahu au kutibalahu qiyamu lailatin. Maka ditulis baginya, dihitung baginya seperti menghidupkan satu malam penuh. Nah, berdasarkan hadis ini, akhirnya para ulama lebih banyak menekankan ikut bersama imam sampai selesai. Tetapi setelah itu kita ikut sampai selesai, aman, kita istirahat. Tiba-tiba kita malam ingin bangun lagi karena waktu itikaf. Setelah kita baca Quran, zikir, kita ingin sholat qiyamul lail. Kita boleh, boleh. Tidak ada masalah kita sholat lagi, tetapi tidak perlu witir lagi. Kenapa? La witrani fil lailah, karena tidak ada dua witir dalam satu malam. Karena kita sudah ikut witir sama imam, jadi kita tambah lagi, mungkin sholat taubah, sholat hajat, sholat tahajud. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk kita melakukan sholat setelah sholat witir. Yang penting, tidak perlu ada tutup witir lagi. Karena sudah ada witir tadi bersama imam. Hal ini bisa diambil dari hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah dulu pernah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah begini, "Ausani khalili bi thalathin, la ada'uhunna hatta amut." Aku telah dikasih wasiat oleh Nabi dengan 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkan 3 perkara ini sampai aku meninggal dunia, kata Abu Hurairah. Apa itu? Siyamu salatata ayyamin fi kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayamul bid 13, 14, 15. Yang kedua rakaat duha, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga an arguda an utira qabla an argud. Saya mendirikan salat witir sebelum tidur. Ternyata amalan Abu Hurairah itu setiap dia sebelum tidur dia witir dulu. Lalu malamnya Abu Hurairah pasti bangun. Tidak mungkin Abu Hurairah tidak tahajud. Abu Hurairah bangun. Pas malam beliau bangun tanpa ada witir lagi. Alhamdulillah. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Nandar. Semoga selalu diberikan keistiqomahan. Dan ini tentunya merupakan yang terbaik. Lebih baik diikuti sampai habis dengan ini. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, Ustadz, Afwan izin ada satu pertanyaan Ustadz dari chat Zoom dari Pak Saipudin, Ustadz, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, apakah betul pahala sholat ba'da Isya lebih besar daripada pahala sholat tarawih? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, memang sholat yaitu ba'diyah dan qobliyah itu termasuk sholat sunnah yang paling afdol. Itu kata ulama, sholat qobliyah dan ba'diyah. Baik sholat qobliyah duhur, sholat ba'diyah duhur, sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah isya, sholat qobliyah subuh. Itu yang sunnah mu'akkadah. Nah, sunnah-sunnah mu'akkadah ini, kata para ulama, lebih besar daripada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena sholat-sholat ini mengiringi sholat wajib. Karena dia itu mengiringi sholat wajib. Kemuliaannya itu karena dekat, karena berdampingan dengan sholat wajib. Makanya ada pilihan begini. Saya sholat tahajud. Tapi kalau saya sholat tahajud, saya akan meninggalkan sholat qobliyah subuh. Maka kata ulama lebih baik tinggalkan tahajudmu, jaga qobliyah subuh. Walaupun tahajud itu sangat mulia.
tapi kalah dengan sholat qobliyah subuh. Kenapa? Karena sholat qobliyah dan ba'diyah yang muakkadah itu lebih afdol daripada sholat-sholat lainnya. Yaitu sholat sunnah maksudnya. Jadi sunnah ini kan bertingkat. Oleh karena itu, para ulama mencela. Mencela siapa? Mencela orang yang meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah demi mendirikan sholat sunnah lainnya. Di antara terawih. Maka kita tidak boleh meninggalkan, bukan tidak boleh dalam artian haram ya, tapi sayang sekali gitu. Apabila orang yang mendirikan sholat terawih tapi tidak sholat ba'diyah isya. Sama seperti orang mendirikan sholat id tapi meninggalkan sholat ba'diyah qobliyah subuh misalkan. Bangun subuh langsung sholat id, salat. Qobliyah itu lebih harus dijaga. Intinya qobliyah ba'diyah itu jangan sampai ditinggalkan. Terutama yaitu yang muakkadah tadi. Jadi betul kalau ditanya apakah betul sholat taraweh kalah mulia dengan sholat ba'diyah? Ya, kalau dilihat dari penjelasan ulama betul bahwa ba'diyah itu harus dijaga lebih ketat. Nah, jangan sampai ada yang mendirikan sholat taraweh tapi meninggalkan sholat ba'diyah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jaga atas jawaban disampaikan. Izin Ustadz, ada satu lagi Ustadz, pertanyaan dari Pak Cahya Setiawan. Izin saya bacakan dari chat Zoom. Di masjid di sekitar rumah, sebelum sholat tarawih biasanya ada ceramah singkat. Ada jamaah yang mendengar ceramah, ada yang tilawah Quran. Mana yang lebih afdol antara keduanya Ustadz? Iya, sebenarnya Abdullah ibn Mas'ud pernah beliau mengatakan begini, kalau saya rutin baca Al-Quran, lalu datang puasa sunnah, lalu saya puasa misalkan. Ketika saya puasa sunnah, akhirnya kerutinan saya baca Quran itu terganggu, maka saya lebih baik tinggalkan puasa sunnah saya merutinkan bacaan Al-Quran saya. Artinya Al-Quran itu memang sangat tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua, beliau katakan, seandainya saya rutin baca Quran, lalu ada pembahasan tentang keilmuan, tentang syariat, dengan majelis ilmu, maka saya tutup Quran saya dengarkan majelis ilmu. Maka dari penjelasan ini, maka kata para ulama, ya afdal mendengarkan majelis ilmu. Jadi kalau ada kajian, ada pembahasan keilmuan, bacaan Quran kita lebih afdal ditutup dulu. Kita dengarkan apa kajian tadi. Kenapa? Yang pertama, Quran itu bisa dibaca kapanpun. Sementara kajian ini hanya waktu-waktu tertentu. Tidak setiap waktu bisa kita mengaji, mempelajari syariat. Yang kedua, kajian itu tentunya membawa kita lebih mengenalkan syariat. Dan juga kadang-kadang kajian Ramadan itu mempersemangat kita membaca Al-Quran. Itu menjadi motivasi. Nah, sementara hal seperti ini jarang kita dapati. Sementara Al-Quran, seandainya tidak kita baca tadi, kajian itu hanya kultum 10 menit, 15 menit, sebenarnya insya Allah masih banyak waktu 10 menit itu yang bisa kita gunakan untuk baca Al-Quran. Yang ketiga, sebagai penghormatan ya, sebagai penghormatan ketika ada orang yang mengajak bicara saya, itu adabnya adalah kita mendengarkan pembicaraan tadi. Tidak kita membaca Quran, tidak kita membuka HP dan seterusnya. Itu adalah adab. Jadi ketika ada seorang ustadz yang membacakan ayat, membacakan hadis, anggap kata para ulama kalau ada orang yang sedang memberikan kajian keilmuan, anggap dia sedang berbicara dengan kita. Rasanya mungkin kita juga ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, orang itu malah membaca Al-Quran, ada rasa Ustadz tadi kok seperti nggak dihargai. Dia baca ayat, baca hadis dijelaskan, tapi kok dia baca Quran, tidak mendengarkan saya, itu ada rasa tidak dihargai. Nah, cukuplah seandainya Ustadz itu misalkan ilmunya sudah kita ketahui yang dibicarakan, hargai dengan kita mendengar, kita bisa tutup ke Quran kita. Jadi banyak unsur yang sebenarnya ulama mengatakan lebih afdol mendengarkan kajian tadi. Yang pertama, yang dikaji adalah ilmu. Ilmu itu adalah merupakan kewajiban untuk kita pelajari. Yang kedua, waktu juga tidak terlalu banyak. Insya Allah tidak menghilangkan waktu kita untuk membaca Quran yang waktunya sangat banyak dan waktunya itu
kapan saja bisa, masih panjang waktunya, sementara kajian itu hanya sementara. Yang ketiga, penghormatan. Walaupun seandainya kita sudah tahu materinya, tapi hormati orang yang sedang berbicara, yang niat baik untuk mengingatkan kepada kita. Misalkan saya merasa akan tersinggung ketika saya nasihatin orang, ternyata orang itu baca Quran. Padahal saya lihat nasihatin dia, tapi dia baca Quran. Seakan-akan, saya nggak perlu. Nah, ini ada rasa untuk kita perhatikan. Seandainya kita sudah mengerti, kita tahu betul apa yang akan dibicarakan, tetap saja anjurannya didengarkan, seakan-akan kita belum pernah mendengar perkataan itu. Kata Al-Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, jadilah orang ketika engkau mendengar yang memberikan nasihat kepadamu, seakan-akan kau pertama kali mendengar nasihat itu. Walaupun kau sudah 1000 kali dengar nasihat itu. Itulah adab kita. Maka jadikanlah itu sebagai adab. Lebih baik didengarkan, itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Mohon maaf Ustadz, ini sudah melewati waktunya, tapi ada 2 pertanyaan lagi Ustadz dari chat Zoom. Izin saya bacakan Ustadz. Satu pertanyaan terkait dengan pertanyaan sebelumnya Ustadz. Dari Ibu Ranandini, Ustadz, jika imam memilih langsung sholat tarawih dan witir, apakah bisa menyusulkan sholat ba'diyah isya setelah tarawih? Gitu. Mungkin yang kedua Ustadz ya, dari Ibu Ririn. Assalamualaikum Ustadz. Amalan apa yang sebaiknya dilakukan untuk wanita yang halangan pada 10 hari terakhir agar bisa juga meraih Lailatul Qadar Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya. Lebih bagus yang namanya sholat ba'diyah itu tidak boleh terlalu lama jedahnya antara sholat fardu dengan pelaksanaan ba'diyah. Jadi kalau kita habis sholat fardu, lalu kita sholat tarawih, witir, lalu kita ba'diyah, itu tidak dapat. Karena panjang jaraknya. Lalu bagaimana? Lebih afdol ketika imam itu langsung sholat tarawih, lebih baik kita niat sholat ba'diyah. Tapi pekerjaannya dengan mengikuti makmum. Jadi imam berniat sholat tarawih, kita sholat ba'diyah. Dengan rakaat yang sama, 2 rakaat kan. Sama-sama salam. Mereka dapat tarawih, kita dapat ba'diyah. Jadi cukup niatkan ba'diyah bareng gerakannya dengan imam. Nanti mungkin setelah witir selesai, kita tinggal nambah. Rakaat yang kurang tadi tarawih kita tambah. Lebih baik habis tarawih itu ditambah dia setelah witir. Lebih baik setelah witir kita tambah tarawih yang kurang. Daripada setelah witir kita sholat dengan ba'diyah. Wallahu alam, itu adalah cara solusinya untuk melakukan sholat ba'diyah yang imam di masjid itu tanpa ba'diyah langsung sholat tarawih. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan bagi wanita yang berhalangan tadi? Alhamdulillah, etikaf tentu tidak bisa. Yang pertama, dia bisa memperbanyak doa. Karena doa-doanya itu diaminkan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia memperbanyak zikir. Seperti zikir riwayat Aisyah tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga, dengan memperbanyak ibadah secara umum. Apa itu? Membangunkan suami, membangunkan istri untuk bersahur, bangun anak untuk bersahur, mempersiapkan sahur mereka. Itu adalah sebuah qiyamul lail. Oleh karena itu kata para ulama, tidak setiap qiyamul lail itu harus mengandung sholat. Tidak setiap qiyamul lail itu harus membaca Quran atau etikaf. Tapi qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah. Apa yang bisa kita lakukan? Di antara yang paling penting adalah zikir, tasbih, tahmid, sholawat, membaca wirid dari Aisyah tadi. Kemudian juga yaitu mempersiapkan kepentingan untuk suami dan anak-anak di dalam mempersiapkan bersahur atau berpuasa. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Dan insya Allah ini istri enak. Yang pertama itu dia bisa mendapatkan dari Lailatul Qadar dari dirinya sendiri. Bisa juga mendapatkan percikan Lailatul Qadar dari suaminya soleh, suaminya rajin, dia dukung, dikasih spirit, dia setuju dengan aktivitas suaminya, maka ketika suaminya dapat, istri pun dapat bagian daripada Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada suaminya. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap ibadah yang dilakukan suami yang diridhoi, disetujui, dispiriti, dikasih motivasi kepada oleh istrinya, itu akan dapat bagian. Adalu ala khairin kafaili, kata Rasulullah. Orang yang menunjukkan kebaikan, orang yang mengarahkan orang pada kebaikan, dia mendapatkan bagian dari kebaikan orang itu sendiri. Maka
Makanya seperti begini. Suami sholat berjamaah di masjid, istri tidak sholat berjamaah, tapi istri mendukung, setuju, bahkan mengajak, menyuruh, mengingatkan suami untuk sholat di masjid. Sama pahalanya seperti suami yang dia dapat pahalanya. Nah itu sebenarnya perempuan itu ada dua sisi. Dari dirinya sendiri, bahkan juga dari anak laki-lakinya atau dari suaminya yang dimotivasi itu ke masjid, dia dapat bagian dari itu. Itulah perempuan. Jadi sebenarnya perempuan ini enak sekali. Ada dua sisi untuk dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ah, baik Ustaz. Eh, Afwan Ustaz, masih ada pertanyaan lagi karena mungkin terkait dengan sholat sunnah banyak pertanyaan dari jamaah Ustaz yang ingin mohon penjelasan dari Ustaz itu. Yang pertama pertanyaan dari Pak Aban di JKN. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh sholat qobliyah setelah sholat fardu berjamaah? Karena tidak sempat mengerjakannya karena terlambat tiba di masjid. Kemudian yang kedua dari Pak Ebo Ustaz, kalau saya mau sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah dan kita mengajak saudara juga untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut, namun karena keawamannya dalam agama atau bacaan sholat, sehingga minta kita jadi imam sholat sunnah Ustaz. Apakah niatnya itu kita sebagai imam untuk sholat sunnah atau tetap niat sholat sendiri Ustaz? Yang pertama tadi, Mak. Yang pertama terkait sholat qobliyah tapi dikerjakannya setelah sholat berjamaah Ustaz. Jadi waktu duhur dia terlambat, tapi sholat qobliyah zuhurnya itu dilakukan setelah fardu, iya, zuhurnya Ustaz. Jadi memang sholat gobliyah yang biasa ya, yang rutin kita lakukan, ternyata terlewat, maka itu bisa dikodok setelah ba'diyah, setelah sholat wajib. Seperti sholat gobliyah subuh. Ketika kita telat, karena kita rutin biasa gobliyah subuh karena kecapean, kelelahan, tiba-tiba bangun tuh pas komat di masjid. Maka mau nggak mau kita harus ikut dengan imam. Setelah salam, kita belum sholat gobliyah. Boleh itu dikodok, tapi kalau gobliyah subuh, tidak boleh langsung dikodok karena waktu larangan. Sampai nunggu terbit, setelah terbit baru dia mengkodok sholat gobliyah subuhnya. Jadi sama, zuhur juga begitu. Saya biasa sholat gobliyah tuh ternyata datang terlambat. Akhirnya saya sholat zuhur berjamaah, lalu saya gobliyahnya setelah sholat zuhur. Boleh. Itu dikatakan oleh para ulama diperbolehkan untuk mengkodok setelahnya. Kalau memang dengan syarat rutin. Nah, dia sudah rutin melakukan sholat gobliyah tadi. Tapi kalau rutin mengkodok terus tentunya nggak boleh. Nah, kodok terus setiap sholat gobliyah santai, ntar aja ba'diyah. Bisa apa setelah terbit aja. Jadi ba'diyahnya itu gobliyahnya itu dikodok itu tidak boleh itu. Nah, ini bagi orang yang rutin ya, bagi orang yang rutin mendirikan sholat tersebut ketika ada halangan boleh dikodok di waktu setelahnya. Yang penting bukan waktu larangan. Kalau waktu larangan nunggu terbit matahari seperti sholat gobliyah subuh. Kemudian yang kedua tadi mendirikan sholat sunnah berjamaah. Iya, Sholat gobliyah ba'diyah atau iya sholat sunnah buat dia qobliyah tapi berjamaah Ustaz. Untuk niatnya sebagai imam, apakah tetap niat imam atau niatnya sholat sendiri Ustaz? Niatnya. untuk yang saya tahu, wallahu a'lam ini ya. Kalau untuk semua sholat itu tidak mengapa untuk berjamaah. Sholat duha, sholat tahajud, semua sholat-sholat sunnah itu boleh. Tapi sholat gobliyah ba'diyah ini saya belum pernah itu mendengar adanya dianjurkan atau dibolehkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita sudah sholat jamaah, sholat duhur berjamaah, lalu kita sholat ba'diyah berjamaah. Kata ulama ini nanti dikhawatirkan ini seperti sholat fardu. Nah, padahal qobliyah ba'diyah itu mengiringi sholat fardu. Maka wallahu alam sampai sekarang yang saya tahu semua sholat sunnah tidak ada masalah ketika dilakukan berjamaah. Tetapi ketika ba'diyah qobliyah itu dibikin berjamaah, saya belum tahu pasti hukum. Yang saya tahu kebanyakan yang saya tahu itu tidak dianjurkan untuk qobliyah ba'diyah berjamaah. Lebih baik qobliyah dan ba'diyah itu sendiri-sendiri. Kenapa? Khawatir nanti orang menyangka ini adalah sholat duhur dua kali nih, habis sholat duhur lalu bikin jamaah lagi sholat ba'diyah. Wah itu disangka nanti menjadi syubhat ya, menjadi permasalahan nanti karena orang yang melihatnya disangkain sholat duhurnya dua kali. Wallahu a'lam. Eh, baik, Ustaz, alhamdulillah sudah terjawab semua Ustaz pertanyaan dari para jamaah. Mungkin izin sebelum ditutup, mohon berkenan Ustaz untuk memimpin doa terlebih dahulu Ustaz. Apa dulu Ustaz?
Mungkin begitu saja yang bisa kita jelaskan pada pagi hari ini pelajaran kita. Sekali lagi semua materi yang kita lakukan, pembahasan yang kita lakukan di pagi hari ini, majelis yang kita lakukan di pagi hari ini, insya Allah menjadi doa untuk kita semuanya. Menjadi salah satu doa untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan bagian dari malam yang sangat mulia ini, malam yang penuh berkah, malam yang menentukan takdir ke depan. Insya Allah kita dapat dari bagian malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'idna alaina sininan ba'da sinin wa awam ba'dal awam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Segawalsi yang telah memimpin kajian kita pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah berkenan hadir dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustadz, Bapak Wabarakatuh. Terima Ustadz, kasih terima Pak kasih. Ustadz, Mas Sidik. Ya, terima kasih. Izin kami tutup Bapak Ibu sekalian.